Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan-rekan pencinta sejarah dimanapun berada, ya mudah-mudahan hari ini kita masih dalam keadaan sehat, walafiat, panjang umur dan bahagia selalu. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pencinta sejarah yang telah like dan subscribe konten-konten saya. Semoga diberikan umur yang panjang, banyak rezeki dan bahagia selalu. Ya, kali ini rekan-rekan pencinta sejarah yang saya banggakan semuanya, di tangan saya ada sebuah piring. Ini piring peninggalan kolonial Belanda. Kemudian kenapa piring ini dan apa sebenarnya piring ini dibuat oleh siapa dan perusahaannya siapa ya? Tentu rekan-rekan kalau cuma memegang piring ini memiliki tapi tidak tahu sejarahnya itu sangat tidak terlalu baik ya, maka saya akan ceritakan. Ya, piring ini adalah piring Petrus Regout. Petrus Regout adalah seorang pengusaha terkaya di Belanda. Awal mulanya beliau mendirikan perusahaan keramik di dalam keluarganya. Kemudian seiring perkembangan yang begitu pesat, maka Petrus Regout ini mulai membuat satu perusahaan keramik ya. Jadi Petrus Regout ini pengusaha terkaya di Maastricht, Belanda. Tahun 1836, Petrus Regout mulai mendirikan perusahaan, beroperasinya ke perusahaannya. Nah, akhirnya mulai berkembang terus seiring perkembangan zamannya. Maka dia pun karena banyak permintaan, awalnya sih dari lokal Belanda, awalnya keluarga, kemudian wilayah Belanda, Holland ya. Kemudian mulai berkembang karena permintaan dari luar negeri banyak, sehingga perusahaan Petrus Regout ini mengambil tenaga ahli dari Inggris. Jadi dia ambil tenaga ahli dari Inggris. Dia memperkerjakan di dalam perusahaannya. Nah, pada saat mempekerjakan tenaga ahli dari Inggris, maka itu semakin berkembang. Pengiriman keramik Holland ini Petrus Regout itu menyebar ke seluruh dunia. Nah, makanya kemudian anaknya bergabung bersama Petrus Regout ini. Maka di tahun 1879 ini Petrus Regout ini di logonya sudah Der Sphinx, diganti ulang namanya Der Sphinx Petrus Regout Maastricht, Holland, Belanda. Nah, itu sangat berkembang sekali di 1879. Nah, seiring berjalannya waktu, di tahun 1899 mereka pun menamakan logo kembali Der Sphinx, bukan lagi Sphinx. Awalnya kan Sphinx tadi, sudah Der Sphinx Petrus Regout Maastricht, Belanda. Jadi ini salah satu peninggalan yang ada dalam koleksi saya. Nah, jadi ini berkembang terus, sayang pada abad ke-21 perusahaan Petrus Regout ini sedikit mengalami kemunduran, kemudian perlahan-lahan rekan-rekan penjelasan sejarah tutup. Jadi ini salah satu fakta sejarah, fakta dan bukti bahwa di Indonesia ini pernah ada orang-orang kolonial Belanda. Dengan adanya ini berarti kita bisa mengetahui bahwa pernah ada orang-orang kolonial Belanda. Akan kita pernah kita diduduki oleh Belanda, kemudian dalam bahasa anunya ya kita pernah dijajah oleh orang-orang Belanda pada saat itu. Ini salah satu fakta sejarah yang saya dapatkan dan saya pelihara. Ini sangat bernilai tinggi dan ini retak 1000 ya. Ini retak 1000. Ini retak 1000 ya. Retakannya itu retak 1000. Ini saya dapatkan di suatu kampung ya. Saya mencari-cari. Berhubung di daerah saya ini ada bekas jejak-jejak kolonial Belanda, mana ada juga jejak-jejak kerajaan tua. Nah, oleh karena itu ini saya simpan baik-baik, pengingat sebagai bahwa kita sebagai anak bangsa harus pelihara aset-aset sejarah yang ada. Oke, rekan-rekan sejarah, pencinta sejarah yang berada, barangkali cukup sekian apa yang saya paparkan. Semoga apa yang saya paparkan tadi bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah.